Selamat datang di YouTube Firdaus Suyitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan untuk kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi di video pembelajaran sejarah Indonesia kelas 12 materi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang latar belakang peristiwa disintegrasi bangsa periode 1948 sampai dengan 1965. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada video kali ini diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan latar belakang peristiwa disintegrasi bangsa periode 1948-1965. Silakan membuka buku catatannya untuk mencatat poin-poin penting yang terdapat di video kali ini. Nah, video kali ini juga untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di kolom komentar. Terima kasih bagi kalian yang telah menyaksikan video pembelajaran sejarah di channel YouTube ini. Jangan lupa untuk subscribe ya. Yuk kita bahas tentang latar belakang peristiwa disintegrasi bangsa periode 1948 sampai dengan 1965. Konflik-konflik antar golongan di Indonesia sering muncul dengan menonjolkan kekhasan daerah atau kelompoknya masing-masing yang kemudian memiliki kecenderungan ke arah perpecahan. Hal ini dapat diakibatkan oleh ketidakpuasan yang kemudian diikuti gerakan-gerakan yang mengarah pada disintegrasi. Menurut Sukanto, dalam teori sosiologi tentang perubahan sosial, disintegrasi disebut juga disorganisasi, adalah suatu proses pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat yang disebabkan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Tergesernya norma dan nilai ini membawa subjektivitas kelompok yang dilandasi atas perasaan senasib dan perjuangan yang sama untuk menetapkan kelompok lain sebagai musuhnya. Pengetahuan akan disintegrasi pada tingkat nasional menjadi penting untuk dipahami dalam konteks kebangsaan dan pendidikan. Selain itu, perlu diketahui pula bahwa ada beberapa faktor penyebab disintegrasi nasional atau penghambat integrasi, sebagaimana yang dirumuskan Tholib dalam modul pembelajaran PPKN, integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Beberapa faktor itu antara lain: yang pertama, kurangnya toleransi antar golongan. Yang kedua, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Dan yang ketiga, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan hasil-hasil pembangunan. Nah, sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama periode 1948 sampai dengan 1965 akan dibagi ke dalam 3 bentuk pergolakan. Yang pertama, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII, dan peristiwa G30 SPKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentunya komunisme, sedangkan pemberontakan DITII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Yang kedua, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok
Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Sedangkan yang ketiga adalah peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Pemberontakan PRRI Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintah pusat. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran latar belakang peristiwa disintegrasi bangsa periode 1948-1965. Jika ada pertanyaan, silakan untuk menuliskan di kolom komentar. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, tetap semangat dan sehat selalu.